Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Saura Putri Al-Fahnur dengan NIM 210531119. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai keterampilan dasar mengajar offline. Mengajar secara offline adalah salah satu metode pembelajaran yang masih sangat relevan dan efektif, terutama dalam konteks pendidikan formal. Dalam materi ini, kita akan mengeksplorasi berbagai keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pengajar untuk dapat mengajar secara efektif dan efisien di dalam kelas. Mari kita mulai pembahasannya. 1. Keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar dimaksudkan sebagai proses perubahan dalam pengajaran yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok atau komponen, yaitu 1. Variasi dalam cara mengajar guru, meliputi penggunaan variasi suara, pemusatan perhatian siswa, kesenyapan atau kebisuan guru, mengadakan kontak pandang dan gerak. 2. Variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran. Media dan alat pengajaran, bila ditinjau dari indera yang digunakan, dapat digolongkan ke dalam 3 bagian, yakni dapat didengar, dilihat, dan diraba. 3. Variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Pola interaksi guru dengan murid dalam kegiatan belajar mengajar sangat beraneka ragam coraknya. Prinsip keterampilan mengadakan variasi. 1. Perubahan yang digunakan harus bersifat efektif. 2. Penggunaan teknik mengadakan variasi harus lancar dan tepat. 3. Penggunaan komponen-komponen variasi harus benar-benar terstruktur dan direncanakan sebelumnya. 4. Penggunaan komponen mengadakan variasi harus luas dan spontan berdasarkan balikan dari peserta didik. 2. Keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Prinsip penggunaan. 1. Hangat dan antusias. 2. Menantang peserta didik berpikir. 3. Adanya variasi keluasan. 4. Penekanan hal-hal positif. 5. Penanaman disiplin diri sendiri. Komponen keterampilan mengelola kelas. Penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar. 1. Menunjukkan sikap tanggap. 2. Membagi perhatian secara visual dan verbal. 3. Memusatkan perhatian kelompok. 4. Petunjuk yang jelas. 5. Menegur dan penguatan. Pengendalian kondisi belajar. 1. Modifikasi tingkah laku. 2. Pengelolaan proses kelompok. 3. Menemukan dan mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah. 3. Keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. 3. Komponen keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. 1. Memusatkan perhatian, mengemukakan tujuan B, mengemukakan masalah yang menandai ketidakrelevanan dengan tujuan D, merangkum. 2. Memperjelas masalah. I. Menguraikan kembali. F. Mengajukan pertanyaan. J. Menguraikan gagasan. 3. Menganalisis pandangan siswa. H. Meneliti alasan. I. Memperjelas. Komponen keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. 4. Menyebarkan kesempatan partisipasi. A. Memancing pendapat. B. Mencegah pembicaraan serentak. C. Mencegah monopoli. D. Mendorong siswa berkomentar. E. Meminta pendapat. 5. Meningkatkan urunan hasil pembahasan. F. Mengajukan pertanyaan kunci. G. Memberi contoh. H. Memberi waktu berpikir. I. Menghangatkan suasana. J. Memberi dukungan. 6. Menutup diskusi. K. Rangkuman. L. Memberi bayangan tindak lanjut. I. Menilai proses diskusi. 4. Komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan.
Mengadakan pendekatan secara pribadi. 1. Hangat dan peka. 2. Mendengar dengan simpatik. 3. Merespon positif seperti hubungan saling mempercayai, kesiapan membantu, menerima perasaan siswa, mengendalikan situasi, mengorganisasikan. 1. Memberikan orientasi umum. 2. Variasi kegiatan. 3. Membentuk kelompok yang tepat. 4. Koordinasi kegiatan. 5. Membagi perhatian. 6. Mengakhiri kegiatan. Membimbing dan memudahkan belajar. 1. Memberi penguatan. 2. Mengembangkan supervisi proses awal. 3. Mengadakan supervisi proses lanjut. 4. Mengadakan supervisi pemaduan. Merencanakan dan melaksanakan KBM. 1. Menetapkan tujuan. 2. Merencanakan kegiatan. 3. Berperan sebagai penasehat. 4. Membantu siswa menilai kemajuan sendiri. Baiklah, itulah pembahasan kita mengenai keterampilan dasar mengajar offline. Saya harap materi ini memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi Anda untuk terus meningkatkan keterampilan mengajar Anda. Ingat, mengajar adalah seni dan ilmu yang terus berkembang. Setiap langkah kecil yang Anda ambil untuk mengasah keterampilan ini akan berdampak besar pada proses belajar mengajar. Jadi, jangan berhenti belajar dan berinovasi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi saya langsung. Mari kita terus berbagi ilmu dan pengalaman untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan terus berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.